Nah, jadi hari Minggu ini kepaksa bongkar-bongkar. Tadi saya harus belajar lagi dari 12 volt. Kalau dirubah jadi 24 dengan 4 aki ini gimana caranya? Saya juga belum pernah. Jadi saya bongkar-bongkar persediaan balancer dulu nih ya. Jadi saya nyetok sengaja. Nah, ini balancer. Kalau kita main 24 harus punya baterai equalizer seperti ini. Cuma kalau akinya 4 ini cukup satu ataukah berapa biji? Ini saya juga belum paham juga ya. Kalau ngeliat di YouTube sih cukup satu gitu ya. Ada yang pakai satu. Apakah ini satu ke sini satu balancer, satu ke sini satu balancer, kemudian digabung lagi ada balancer lagi? Apakah harus sampai pakai 3 biji atau cukup satu aja nih? Saya belum paham juga ya. Oh, ini ada ya. Jadi kita bisa pakai aki balancer itu kalau akinya 4. Nah, seperti ini. Cukup satu atau salah ya, ini kalau 3 kalau 48 2 3 6. Kalau 24 volt meskipun akinya 4 cukup satu ternyata. Nah, setelah beberapa waktu agak bingung karena PLTS-nya autopilot, sekarang dipaksa belajar lagi karena inverternya overload. Error. Terpaksa belajar lagi menseri aki. 4 aki akan dibikin 24 volt. Butuh berapa balancer ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu guys, jam 13 nih ya. Aduh, tadi saya lupa nih. Jadi ceritanya lagi mau masang kompor induksi karena posisi sekarang nih 14 volt. Tetapi rupanya wifi-nya ini smart meter, perasaan sih sudah saya off kan ya di aplikasi, ternyata belum terkonek gitu ya, wifi-nya nyangkut. Jadi pompa air masih on, kompornya nyala. Ketika cuci piring, beban pompa air 600 watt beradu dengan kompor listrik 600 watt sehingga overload di atas 1000 watt. Kayaknya langsung kena nih si inverter Xiankenzi-nya nih, error nih, nggak keluar arus di AC-nya ya, 220-nya nggak keluar nih, LO nih. Pantesan tadi ada sedikit bau-bau gosong sesuatu nih ya, karena ini overload. Nah, ini yang kelemahannya inverter low frekuensi, high frekuensi ya, HF, kalau dia agak sedikit melewati batas ini. Padahal ini kan harusnya nih beban peaknya ini 2 kali dari continuousnya, tapi karena ini inverter murah meriah, kena di atas 900 sampai 1000 watt langsung terjadi sesuatu gitu ya. Nah, ini setelah 4 atau 5 bulan kita coba sistem DC 12 volt. Ternyata kuncinya itu ya, jangan sampai bebannya melebihi dari kapasitas inverter. Nah, karena ini kelihatannya error nih, memang saya ada rencana ini 12 voltnya dirubah ke 24 volt, sekalian beres-beres, bersih-bersih, checking kondisi aki gitu ya. Setelah beberapa bulan mencoba full off grid untuk pompa air dan rice cooker dengan kapasitas pemakaian 1 sampai 2 kWh per hari gitu ya. Jadi untuk 4 aki
Kalau kondisi mataharinya lagi bagus, bisa kita manfaatkan sampai 2 kWh. Tapi kalau mendung-mendung ya paling 1 kWh udah lumayan nih. Nah, jadi hari Minggu ini kepaksa bongkar-bongkar. Tadi saya harus belajar lagi dari 12 volt. Kalau dirubah jadi 24 dengan 4 aki ini gimana caranya, saya juga belum pernah. Jadi saya bongkar-bongkar persediaan balancer dulu nih ya. Jadi saya nyetok sengaja. Nah, ini balancer. Kalau kita main 24 harus punya baterai equalizer seperti ini. Cuma kalau akinya 4 ini cukup 1 ataukah berapa biji? Ini saya juga belum paham juga ya. Kalau ngeliat di YouTube sih cukup 1 gitu ya. Ada yang pakai 1. Apakah ini 1 ke sini 1 balancer, 1 ke sini 1 balancer, kemudian digabung lagi ada balancer lagi? Apakah harus sampai pakai 3 biji atau cukup 1 aja nih? Saya belum paham juga ya. Oh, ini ada ya. Jadi kita bisa pakai aki balancer itu kalau akinya 4. Nah, seperti ini. Cukup 1 atau oh salah ya, ini kalau 3 kalau 48 2 3 6. Kalau 24 volt meskipun akinya 4 cukup 1 ternyata. Nah, jadi kalau kita punya 4 aki kemudian balancernya ada 1 2 3, itu bisa main di 48 volt, tapi kan inverternya itu harus yang 48 volt juga. Nah ini ya, jadi kita kalau main PLTS suka tiba-tiba dipaksa belajar lagi. Nah, berarti sekarang saya dipaksa belajar untuk merangkai 4 aki dengan sistem 24. Inverternya kebetulan udah ready karena dulu memang punya si Kenika nih, si Kenika 24. Kita aktifkan lagi, berarti Xian Kenzi sejauh ini berarti lumayan recommended ya untuk beban-beban sampai 700 watt. Oke, punya, tinggal diatur aja jangan sampai melebihi di atas 900 lah gitu. Berarti saya cukup pakai 1 balancer saja nih. Jadi kalau tidak salah nanti 2 ini di seri 24, ini juga di seri 24, nanti diparalelkan si kabel-kabelnya. Ini ada 3, merah ke kutub merah dari sistem 24 itu, kemudian yang hitam ke sini. Nah, tinggal nanti sistem 2 kedua ini di seri apa paralel, di jumper lagi gitu ya. Ada jumper kalau nggak salah nih jumper yang tengahnya nih. Jadi yang kabel putih nanti di sini, dan ini harus pakai jumper lagi nih ya, di jumper. Jadi saya butuh berapa jumper ini ya? Ada 1 2 mungkin 3 jumper. Oke deh, saya pelajari dulu sekalian bongkar dulu nih, tapi nanti mungkin setelah agak sore menjelang malam paling aman, karena kalau lagi panas begini nyabut-nyabut kondisi akinya nih lagi full, ngeri. Kagak berani sih. Ini taruh dulu lah. Berarti siang ini lihat-lihat YouTube sharingan tentang cara merangkai 4 aki secara 24 volt. Kemudian nanti kita pakai ke inverternya yang 24 sekalian. Saya juga mau ngecek kondisi tiap aki ini, SOH dan SOC-nya setelah kita full charge nih ya seharian ini. Nah, ini nih tandanya nih nggak mau nih. Jadi kalau saya nyalakan lampu AC pun ini udah nggak mau, karena arusnya nggak bisa keluar 220. Kalau arus 12 volt masih bisa nih buat sekedar nyalakan ini. Berarti sementara nanti
kabel-kabel saya pindah lagi ke on grid dulu buat antisipasi, karena besok harus masuk kantor ya. Aduh, ada-ada aja. Jajan lagi ya. Nah, saya tadi nyari yang model ini, Kenika tapi yang 12 volt, rupanya udah agak susah ya di pasaran. Kebanyakan adalah 24 volt. Iseng-iseng saya mau nyari buat backup aja ya, karena kalau cuma punya satu inverter kemudian error, nah ini kita harus merubah semua gitu ya. Kalau inverter yang kita miliki cadangannya beda sistem, ini 24, tapi kalau kita punya inverternya sama gitu ya, sama-sama 12 kan lebih enak, tinggal cabut aja. Yang kedua juga ini kipas nih, perkipasan ini juga apakah bisa di 24 atau dia mainnya 12 nih, saya belum periksa juga ya. Oke, demikian informasi bencana hari ini. Kepaksa balik lagi sementara di on grid karena ternyata gara-gara ini nggak diliburkan nih, tagihan PLN jadi naik ya. Semua full off grid walaupun masih ada 4 atau 500 panel di on grid yang kecil, cuma 400 kayaknya nih, tapi tetap tagihan PLN-nya meroket. Oke deh, kita istirahatkan dulu. Panel juga kita off-kan saja nih karena udah 40 ya, tapi masih 2 ampere masuk ke sini sih. Nanti kalau udah di bawah 1 ampere udah penuh, mungkin saya cut saja arus yang 400-nya, yang 200 sama 200 masih bisa masuk. Nanti 400 saya pindah ke on grid dulu. Nah, ini enaknya kalau kita punya semi hybrid ya, ada GTI, ada MPPT. Kalau ada problem kita bisa pindah-pindah dengan mudah gitu. Jadi produksi dari panel suryanya, dari matahari masih bisa kita manfaatkan. Oke deh, aneka kurang infak jadi sampai kena lagi. Jadi moral ceritanya kenapa saya berencana untuk satu perabot itu satu rangkaian PLTS. Nah, biar nggak kayak gini, biar nggak tabrakan bebannya ya. Karena kalau lagi panas, saya harus memanfaatkan energi yang udah 14 ini, 14 dari jam 10 udah mulai 14 tadi ya. Cuma udah feeling sih tadi, apakah pakai kompor induksi itu harus cabut kabel atau cukup pakai meng-off-kan dari aplikasi. Nah, itu tuh. Jadi itu PR ternyata, kelemahannya pakai aplikasi IoT, kalau dia nggak nyambung ternyata bisa tabrakan dan membuat inverternya menjadi overload. Nah, tapi kalau pakai inverter yang low frekuensi, misalkan pakai yang trafo ya, kayak Kenika, mungkin Kenika continuousnya 100 watt. Nah, itu kalau pakai yang model trafo katanya itu bisa sampai 3000, jadi 3 kali lipatnya ya. Kalau yang model high frekuensi kan kalau dia 1000 maksimal 2000 gitu ya, 2 kalinya. Tapi kalau pakai trafo donat itu bisa lebih tinggi. Tapi ya tetap aja ya, secara dunia nyatanya ini cuma kena 1100, 1200 tewas juga gitu ya. Oke, nanti kita update lagi bagaimana cara merangkai 4 aki secara 24 volt. Kemudian apakah termostat juga otomatis, saya harus ngecek lagi dia main di range berapa. Kipas-kipas juga apakah bisa di 24 volt. Oke, wassalamualaikum.
Terpaksa belajar lagi menseri aki. 4 aki akan dibikin 24 volt. Butuh berapa balancer ini? Nah, setelah beberapa waktu agak bingung karena PLTS-nya autopilot. Sekarang dipaksa belajar lagi karena inverternya overload. Error.